Diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Anak-anak ada dengan di sebelah Tuhan. Mari, anak yang masa depan yang Tuhan sediakan sungguh ada. Puji Tuhan. Baik, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita hari ini bersyukur anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Tahun 2025, Tuhan memberi kepada jemaat satu janji, yaitu hidup yang berbuah. Amin. Dan kita sudah ada di bulan Maret. Sudah ada 3 bulan yang kita jalani bersama di dalam Tuhan. Kita sudah melihat hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Di mana kita bisa alami bersama-sama. Sepanjang bulan Maret ini kita terus mengekspresikan hidup yang berbuah, khususnya buah Roh Kudus. Mari hari ini kita bertolak lebih dalam. Lewat firman Tuhan kita baca bersama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Minggu lalu kita sudah bersama-sama mengekspresikan buah Roh Kudus. Dan hari ini kita mau terus melangkah bersama di dalam Tuhan untuk mengekspresikan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita hari ini mau mengekspresikan buah Roh Kudus, yaitu kesetiaan. Amin. Yang berikutnya adalah kelemah lembutan. Dan yang ketiga adalah penguasaan diri. Puji Tuhan. 3 bulan yang kita jalani bersama, sebagaimana janji Tuhan bahwa hidup kita adalah hidup yang berbuah, menghasilkan buah pertobatan dalam hidup kita, menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Dan hari ini mari kita bersama-sama mengekspresikan buah Roh Kudus, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena sejatinya kualitas hidup kita adalah kualitas hidup Yesus. Amin. Karena kita adalah murid Yesus. Jadi hidup kita memiliki kualitas. Dan kualitas kita itu sumbernya dari Allah Roh Kudus. Dan ekspresikanlah kualitas hidup kita di dalam kesetiaan. Siap jemaat Tuhan? Ekspresikan kualitas hidup kita dengan kelemah lembutan. Ekspresikan kehidupan kita dengan penguasaan diri. Saya sungguh percaya bahwa kita akan mengalami keajaiban Tuhan, pengangkatan, promosi dari Tuhan ketika hidup kita memiliki kualitas. Amin. Setiap kita punya satu kerinduan ketika kita mau membeli barang. Contohnya, ketika kita mau membeli emas, pasti kita merindukan emas yang kita beli adalah emas yang berkualitas. Mutunya tinggi. Amin. Supaya nilai jualnya kita mengalami krisis, nilai jualnya tetap sama. Modal yang awal kita beli. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kualitas kehidupan kita adalah kualitas yang Allah Roh Kudus sudah berikan. Yaitu hari ini kita mau lihat bersama-sama bagian firman Tuhan ini.
Pertama, kualitas hidup kesetiaan. Kata dasarnya setia. Sekali lagi, kualitas hidup kita adalah kualitas hidup kesetiaan. Kata dasarnya adalah setia. Dalam bahasa Yunani disebut pistis. Artinya adalah iman. Itu pengertian dari kesetiaan. Setia kepada iman di dalam Yesus Kristus. Itu adalah kata kesetiaan. Pertama, kita mau melihat kesetiaan pada Tuhan. Selanjutnya, kesetiaan kepada hubungan dengan sesama. Dan yang ketiga adalah kesetiaan dalam pelayanan dan pekerjaan. Puji Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama ekspresi kesetiaan kepada Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Amin. Perhatikan baik-baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, apakah itu sakit penyakit, apakah itu kekurangan, apakah itu kelimpahan, apakah itu keberhasilan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kesetiaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, itu akan diuji oleh waktu, akan digoncangkan oleh keadaan. Tetapi apakah kita tetap setia? Kita tetap mengikut Tuhan. Hari ini kita ada sampai hari ini karena ekspresi hidup setia kepada Tuhan. Amin. Goncangan iman yang kita hadapi hari ini membuat kita tetap teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kesetiaan di dalam hubungan dengan. Mari kita lihat firman Tuhan dari Matius 5. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kesetiaan kita kepada janji, pada apa yang kita ucapkan, itu penting. Nah, apa yang kita ucapkan itu adalah ekspresi kualitas hidup kita. Ketika kita berani berjanji, maka kita harus berani juga untuk menggenapi janji itu. Amin. Sekalipun itu rugi, karena itu memiliki prinsip. Ketika kita sudah berjanji, genapilah itu. Katakan, ya, saya siap untuk menggenapinya. Berapapun harganya, saya siap untuk melakukannya. Sekalipun rugi. Selebihnya adalah pekerjaan si jahat. Selebihnya akan muncul tipu, akan muncul kebohongan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di hari ini kita mau melihat pada diri kita. Apakah kita orang yang berani menepati janji? Kalau omongan kita tidak bisa lagi dipegang, buntut kita, ekor kita tidak mungkin orang pegang. Artinya apa? Ketika kita berjanji, kita bicara tidak ditempati, maka kita orang yang pembohong. Selebihnya berasal dari iblis. Karena
Iblis bapa pembohong. Iblis bapa pendusta. Kita kalau tidak bisa lagi dia pegang omongan, suka berjanji, tetapi ingkar, mohon maaf. Itu sifat kualitas si jahat. Itu dosa. Karena itu ketika kita berjanji, mari pegang teguh janji itu. Dan kita bertanggung jawab menjadi orang yang setia untuk menepati janji. Kalau kita tidak bisa dipegang lagi omongan, kita menjadi orang yang berteman dengan si jahat. Karena itu sifat dari iblis. Nah, mari bangun kualitas kesetiaan kita dalam hubungan baik antar keluarga, suami istri. Mari bangun kualitas kesetiaan kita sebagai pasangan suami dan istri. Mari bangun kualitas kesetiaan hidup kita dalam hubungan keluarga sebagai orang tua kepada anak, sebagai menantu kepada orang tua, besan dengan besan, kakak beradik. Mari kita bersama menjadi orang yang menepati janji. Nah, mari kita lihat selanjutnya bicara kesetiaan kepada pelayanan dan juga pekerjaan. Mari kita baca bersama Kolose 3 ayat 24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 4 bersama-sama 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan. Kualitas kesetiaan kita kepada pelayanan, kepada pekerjaan, dengarkan baik-baik. Orang yang punya kualitas kesetiaannya dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, ciri-cirinya dia bekerja dengan sepenuh hati, dia melayani dengan sepenuh hati, dia lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Sekali lagi, kita adalah hambanya Tuhan. Karena itu lakukan setiap pekerjaan di perusahaan, usaha, lakukan setiap pelayanan kita, wujudnya sekecil apapun, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Tidak dihargai, tidak dilihat orang, tetapi kita memiliki kualitas, yaitu melakukan setiap pelayanan, setiap pekerjaan seperti untuk Tuhan. Itu standar hidup kita. Kita bekerja, kita melayani, standarnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan kepada pimpinan, kepada seluruh atasan kita atau rekan sekerja kita. Tetapi kualitas orang yang setia di dalam Tuhan, dia standarnya adalah Tuhan. Yesus sudah meneladankan kesetiaannya dalam perjalanan imannya. Dia lahir untuk menggenapi nubuatan kitab Yesaya, Mika. Yesus lahir di Bethlehem. Itu adalah penggenapan firman Allah yang sudah dinubuatkan. Yesus setia menggenapi nubuatan firman Allah. Yesus dia disalibkan, Yesus dia bangkit, Yesus dibaptis, Yesus melayani adalah kesetiaannya untuk Bapanya di sorga. Karena dia
datang ke dunia, diutus oleh Bapa. Dia bekerja, dia melayani karena dia diutus oleh Bapa di sorga. Demikian pun dengan kita. Hari ini kita ada di bumi ini karena ada penugasan Tuhan lewat pekerjaan, lewat usaha kita. Karena itu mari lakukanlah pekerjaan, lakukanlah pelayanan, lakukanlah usaha, lakukanlah rumah tangga kita seperti untuk Tuhan. Itu standar kita. Dihargai atau tidak, dihormati atau tidak, dilihat atau tidak, standar kita adalah Tuhan. Tuhan dari sorga melihat hati kita sungguh-sungguh. Dan Alkitab berkata dengan jelas, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Amin. Tiap menerima yang Tuhan sudah siapkan di sorga untuk kita, bagian kita. Amin. Bagian kita tidak akan meleset. Apa yang Tuhan beri kepada kita tidak akan meleset, tidak akan berbeda dengan janjinya kepada kita. Apa yang Tuhan berikan, sediakan kepada saya, itu pasti milik saya. Tuhan sediakan kepada jemaat Tuhan, pasti Tuhan genapi karena Tuhan setia. Amen. Kita bertolak. Yang kedua, kualitas kehidupan kelemah lembutan. Sekali lagi, kualitas hidup mengekspresikan kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunaninya disebut prautes. Praut artinya lemah lembutan berasal dari kekuatan Allah yang lahir dari hati. Sekali lagi, kelemah lembutan adalah kekuatan yang dari Allah yang terekspresikan di dalam hati. Sehingga setiap perkataan, pikiran, tindakan itu sama. Apa yang kita pikirkan, kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Itulah kelemah lembutan. Nah, mari kita mau melihat bersama-sama kelemah lembutan, prautes yang Alkitab maksudkan dalam hidup. Yang pertama, dalam hal kita berbicara, dalam hal kita berkata-kata. Perkataan kita adalah perkataan yang penuh kasih, perkataan yang membangun. Amsal 15 ayat 1. Mari kita lihat. Amsal 15 ayat 1. 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kasih Tuhan. Ini adalah kualitas hidup kita yang Tuhan sudah beri, dan kita ekspresikan kelemah lembutan kita di dalam kita berbicara. Bahwa setiap perkataan kita adalah perkataan yang penuh kasih, perkataan yang meredakan kegeraman, meredakan amarah, tidak membangkitkan emosi, tidak membangkitkan marah. Itu adalah kualitas hidup kita sebagai anak Tuhan yang hidupnya lemah lembut. Karena pikirannya sama dengan yang firman Tuhan sampaikan. Nah, itu sebagai bagian dari janji Tuhan lewat visi jemaat, yaitu menjadi jemaat yang dewasa iman, yang kedua baik hati, yang ketiga berbuah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita adalah pusat kehidupan. Amin. Karena itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya kita tidak mudah emosi, tidak mudah berkata-kata yang membangkitkan marah.
Karena sejatinya apa yang keluar dari mulut itu adalah ekspresi dari hati kita. Karena itu mari jemaat Tuhan, kualitas hidup kita adalah hati yang senantiasa murni, yang senantiasa jujur di hadapan Tuhan. Jika kita berhadapan dengan keadaan sekeliling yang tidak bisa menerima kita atau bahkan menghujat kita, tak berkata dengan jujur apa adanya, karena kualitas hati kita Tuhanlah. Sekali lagi, jika ya katakan ya. Itulah kualitas hati kita. Jika tidak, katakan tidak. Karena kalau kita kompromi, kita abu-abu, maka si jahat, si iblis dengan berbagai keadaan situasi membuat kita menjadi orang yang tidak tegas, menjadi orang yang kompromi. Kualitas hidup kita dalam kelemah lembutan adalah kualitas hidup yang senantiasa perkataannya, ucapannya meredakan situasi yang buruk. Sekali kita berbicara, orang dengar. Sekali kita sampaikan firman, sampaikan nasihat, orang dengar. Itu adalah kualitas lemah lembutan kita dalam hal berbicara, hal berkata-kata. Selanjutnya, kualitas lemah lembutan kita, sikap dan tindakan kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Pasal 16 ayat 3. Ayat 32. Inilah kualitas hidup kita dalam sikap dan tindakan. Tidak mudah marah, tidak tersinggung oleh keadaan yang sekeliling. Daging ini inginnya mengekspresikan buah daging, yaitu apa? Emosi. Itulah sifat daging. Tetapi kualitas kelemah lembutan yang Tuhan beri kepada kita adalah kualitas orang yang sabar. Amin. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Itu kualitas hidup Tuhan berikan. Selanjutnya dalam hal mengambil keputusan, selesaikan masalah. Mari kita lihat dalam firman Tuhan Matius 9. Bagaimana hidup kita hadapi pergumulan. Menyelesaikan masalah dengan jalan damai, tidak bertengkar. Matius 5 ayat 9. Puji Tuhan. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Orang yang punya kelemah lembutan. Mereka disebut orang yang berbahagia. Karena hatinya membawa kedamaian. Amen. Hati kita membawa kedamaian, maka orang yang bertemu dengan kita sejahtera, mereka tenang, mereka tidak bimbang, mereka tidak ragu, karena sejatinya ketika kita hadir di rumah kita, maka anggota keluarga, suami, istri, anak-anak kita, mereka akan merasakan kedamaian, mereka merasakan ketenangan, mereka tidak takut menjalani hidup ini karena ada papa yang membawa kedamaian, ada mama yang membawa ketenangan dalam rumah tangga. Itulah yang anak-anak butuhkan.
tantangan sekolah, tantangan pergaulan yang ada di sekeliling anak-anak kita. Mari kita sebagai orang tua memiliki sifat, karakter, ekspresi kualitas menjadi pembawa damai. Nah, itulah kualitas hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita lihat bagian yang ketiga dari firman Tuhan, bahwa mengekspresikan buah Roh Kudus, penguasaan diri. Penguasaan diri dalam bahasa Yunaninya adalah krateia. Enkrateia artinya kemampuan, kekuatan mengendalikan diri, mulai dari pikiran, emosi, dan juga tindakan kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, tahun 2025 Tuhan menjadi satu jaminan bagi kita hidup yang berbuah. Karena itu kita terus bangun dasar hidup kita mengekspresikan buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Nah, orang yang memiliki penguasaan diri dalam hal pikiran, dia kuasai pikirannya, batasi dirinya, pergaulan dalam berbagai bentuk, apakah itu media sosial sehingga meracuni pikiran, atau perkataan orang. Mari kita batasi pikiran kita. Tidak semua kita harus pikirkan yang ada di dunia ini. Viral berita apa kita di sana. Buat tentang apa kita ada di sana. Kasih pikiran. Karena ketika kita tidak siap dengan informasi, pikiran kita lah yang akan ganggu. Muncul kecemasan, muncul ketakutan, muncul kekhawatiran. Kuatan penguasaan diri dimulai dari pikiran. Karena itu Alkitab berkata, hendaklah kamu memikirkan perkara-perkara yang dari surga. Maka itu hal yang kudus, hal yang suci, hal yang mulia patutlah kita pikir. Itulah yang Tuhan mau kita bangun kualitas hidup, yaitu penguasaan diri dalam hal karena ketika kita dengar. Nah, selanjutnya lihat bersama dalam 1 Korintus 10 ayat 3. 1 Korintus 10 ayat 13 kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Alkitab dengan jelas bahwa ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan dalam berbagai bentuk cobaan, kesehatan diri kita, keuangan ekonomi keluarga kita, ingat Alkitab berkata itu biasa. Semua orang alami kesulitan ekonomi. Semua orang alami gangguan kesehatan. Semua orang alami tantangan dalam mengasuh anak-anak, dalam menyekolahkan anak-anak. Karena itu, mari hari ini dengarkan apapun pergumulan kita hari ini kita alami, itu adalah pencobaan biasa.
tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Izinkan proses itu terjadi supaya pada waktu Tuhan kita melihat jawaban atas pergumulan kita. Amin. Waktu Tuhan indah dalam hidup kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Karena itu, hadapilah, jalanilah semua proses. Hari ini kita yang dikasih oleh Tuhan. Itu adalah ekspresi dalam hal penguasaan diri. Kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dua, dalam hal penguasaan diri, dalam bentuk emosi, dalam bentuk perilaku, pikiran, perasaan. 4 ayat 26. Yesus 4 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu buat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Jemaat yang dikasih, mari kita ekspresikan kualitas penguasaan diri kita dalam hal emosi, dalam hal pikiran, dalam hal tindakan. Tuhan mau ketika kita mengalami cobaan, menghadapi pergumulan, ada emosi alami atau pikiran yang kita sedang hadapi. Tuhan mau dengan berbuat dosa. Karena daging, karena manusia, emosi kita akan naik. Dan kita akan bercabang-cabang. Tetapi Tuhan mau kita mengekspresikan kuasaan. Mari, bangunlah kita. Satu, supaya kita tidak, atau apabila ketika kita melakukan itu, jangan izinkan sampai matahari terbit. Kalau pagi hari kita marah, kita emosi, ribut, kita berantem, izinkan proses itu kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya tidak mau emosi ini lewat sampai. Dan mari Tuhan memberi kepada kita kualitas itu. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau lihat tokoh Alkitab dalam perjanjian lama, orang-orang yang pertama Alkitab berkata, Daniel adalah orang yang setia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia setia dan tidak takut. Sekalipun ancaman, sekalipun raja menentang itu. Mari kita bangun kesetiaan kita. Seperti Daniel dalam hal berdoa. Yang kedua adalah Ruth. Ruth adalah pribadi wanita yang setia kepada mertuanya Naomi. Nah itu dia berkata ketika semuanya sudah hilang, suaminya sudah meninggal, terjadi kelaparan di Moab, penderitaan terjadi. Ruth membuat keputusan yang tepat, yaitu dia punya sifat setia kepada tua Naomi. Sekalipun Naomi sudah menolak,
Nah, tidak ada harapan lagi untuk Ruth bisa menikah. Ruth memiliki masa depan. Tetapi komitmen Ruth berkata, Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Pergi, aku akan ikut. Itu adalah kualitas kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi juga diukur kesetiaan kepada mertua. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu setia dengan janji firman-Nya atas kita. Tetapi waktulah yang akan menguji apakah kita tetap percayai janji Tuhan atau tidak. Dan Tuhan izinkan ada orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai gambaran Allah, Sang Gembala, Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai gada dan tongkat untuk menasehati, mendidik kita. Ruth, dia tidak tahu sebenarnya sebelumnya Allah yang disembah oleh Naomi. Dia orang Moab. Tetapi ketika dia menjadi satu keluarga, menikah dengan anaknya Naomi, di situ dia baru melihat, mengenal lewat Naomi, lewat suaminya, lewat mertua laki-laki. Karena itu Ruth berkata kepada Naomi, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Kesetiaan itu akhirnya menjadi cara Tuhan menggenapi firman-Nya lewat Ruth menikah dengan Boas. Boas seterusnya generasi Obed, generasi Daud, dan Yusuf hari ini melahirkan Yesus. Dari wanita Moab yang memiliki kesetiaan kepada Allah, mertuanya Naomi, bawa penebusan, pembebasan, keselamatan bagi seisi dunia. Mari Tuhan hari ini banyak orang yang baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Itu sulit hari-hari ini. Banyak orang yang baik, berbuat baik, melakukan banyak hal. Tapi mereka tidak setia. Mereka tinggalkan itu. Dan hari ini Tuhan mau kita memiliki kualitas hidup. Menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Yang diekspresikan setia kepada keluarga kita. Setia kepada suami. Setia kepada istri. Orang tua setia kepada anak. Dan sebaliknya anak kepada orang tua. Itulah yang Tuhan mau kita bangun. Kualitas hidup kesetiaan kita. Selanjutnya, tokoh Alkitab dalam perjanjian baru. Pauluslah jadi pribadi yang setia. Dia menjadi orang yang melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tetap mengerjakan panggilan pekerjaan pelayanannya dengan setia. Paulus tidak menggantungkan kehidupannya kepada orang lain, kepada jemaat. Karena itu Paulus dengan keterampilannya, dengan profesinya sebagai pembuat kemah, sebagai pembuat tenda atau properti, dia tetap bekerja. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada pemberian semata-mata jemaat. Dia hargai pemberian jemaat, tetapi dia menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan sampai akhir. Hari ini mari kita yang ada sebagai jemaat Tuhan. Kita Tuhan beri talenta, kita diberi Tuhan karunia untuk kita bisa bekerja dengan profesi kita. Mari bangunlah kesetiaan kita kepada pekerjaan. Bangunlah kesetiaan kita kepada usaha. Bangunlah kesetiaan kita kepada pelayanan. Apapun bentuknya, sekecil apapun, mari kita menjadi orang yang kerjakan sampai Tuhan. Yang kedua,
tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang memiliki kelemah lembutan, yaitu Musa, yaitu orang yang lemah lembut. Dalam perjanjian baru, orang yang lemah lembut adalah Yesus. Ketika Musa sudah perhadapkan kepada situasi bangsa Israel di padang gurun 40 tahun, mereka bersungut-sungut. Mereka memberontak kepada Musa sebagai pemimpin. Musa tetap belajar untuk menjadi pribadi. Ada kegagalan, Musa ada. Musa, bangsa Israel bersungut-sungut untuk minta minum karena haus. Pukul tongkatnya batu, maka keluarlah air. Tetapi rasanya di Masa dan di Meriba, Musa memukul tongkatnya, mengeluarkan air. Ketika Musa melihat bangsa Israel, mereka sudah membuat patung lembu emas, disembah, menari-nari. Musa memiliki hati yang lembut. Tuhan, selamatkanlah bangsa ini. Musa berdoa, berpuasa. Kedua, Musa berpuasa. Sebagai jemaat Tuhan, kita berpuasa 40 hari. Akhir 31 2025. Mari miliki kelembutan hati seperti Musa dan Yesus. Dan yang ketiga, tokoh Alkitab perjanjian lama yang memiliki penguasaan diri adalah Yusuf. Yusuf terlahir